Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Saat ini aku harus membuat tema tersendiri ya. Jadi aku belum dalam rangka menjawab pertanyaan dari saudara Kristen kita ya, saudara SE yang ditanyakan terkait dengan surat Al-Jin surat 8 khususnya surat 9 ya. Karena kalau di penggal di surat 9-nya itu tidak nyambung ya. Jadi mulai surat 8 dan 9. Makanya tidak aku kasih judul mampir ngombe ya, aku kasih judul tersendiri supaya jadi ini pengantar sebelum aku menjelaskan bagaimana sebetulnya kita menerima pesan yang disampaikan Al-Qur'an dalam surat Al-Jin surat 8 dan surat 9 ya. Kajian ini aku kasih judul begini aja lah ya. Ada Allah tapi juga ada Allah. Ya. Ada huruf besar ya. Ada Allah ya. Tapi nanti Gra itu bikin timernya terserah ya bagaimana bagusnya, tapi juga ada Allah ya, ada jin ya, tapi juga ada jin ya. Jadi judulnya juga bingung. Judulnya ini membingungkan ini. Ini judulnya pemikir-pemikir kelas tinggi ini. Kalau kelas-kelas S2 ke bawah aja minggir ini. Apa maksudnya? Ada Allah tapi juga ada Allah. Ada jin tapi juga ada jin. Makanya seperti komentator saudara kita itu ya, saudara kita siapa itu, bahwa kajian-kajian Gus Beti itu kajian-kajian yang menguras pemikiran gitu. Bisa kalian baca itu Mas yang kemarin kita jawab komentarnya ya. Kajian-kajian Gus Beti itu kajian-kajian yang menguras pemikiran gitu. Maka yang mau berpikir aja yang bisa mengikuti kajian ini. Dan aku bergerang kali ini pun kalau tiba-tiba power masuk terus ke sini bingung dia. Dia harus mengikuti kajian mulai dari pembahasan tentang ini dia jin yang menuruni Kanjeng Nabi Muhammad. Bila perlu nyambung sampai ke belakang tuh nanti dia kerangka berpikir yang aku bangun bisa paham. Kalau tiba-tiba masuk ke sini mesti bingung. Sama aja aku ngomong nanti aja ya jam 5 ya kita ketemu. Oh iya cepet-cepet ya di sini ya gitu. Ada orang dengar, dia tahu. Nggak tahu jam 5 aku mau ketemu mau ngapain nggak tahu. Karena dia tidak mengikuti apa sebetulnya sudah terjadi kesepakatan aku dengan temanku jam 5 nanti. Sama dengan ini. Nggak bisa dicucuk, nggak bisa. Dia harus terangkai gitu ya. Oke. Jadi judulnya ada Allah tapi juga ada Allah. Ada jin tapi juga ada jin. Nah, ya. Kenapa? Aku tadi bingung judulnya ini apa supaya sesuai dengan apa yang diminta oleh saudara Kristen kita SE ini ya. Karena kalau aku lihat dari komentarnya, saudara Kristen SE ini kebingungan ya. Meskipun teman-teman Islam sudah coba untuk membimbingnya ya, tapi masih kebingungan. Tidak apa-apa Mas, baguslah. Bingung itu juga suatu apa namanya ya, suatu suasana yang bisa men-trigger kita untuk mencari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika aku menjelaskan bahwa yang dimaksud jin itu adalah ahli kitab,
Di situ Mas SE ini, Mas SE, Pak SE, Om SE, nggak tahu lah ya, karena kita di dunia medsos ini kadang-kadang kita nggak tahu seberapa urut-urutan tua kita ya. Tentunya kalau sampai lebih tua dari aku ya Pak SE lah ya. Aku sekarang sudah setengah umur ya. Kalau kamu di bawahku ya Mas SE gitu lah ya. Jadi mohon dimaklumi kalau salah sebut. Cuman kebingungan Anda untuk memahami kajian-kajian ini itu menunjukkan Anda mau mencari kebenaran ya. Dan semoga Anda mau terus mengikuti kajian ini sampai menemukan kebenaran dan meninggalkan sesuatu yang salah. Ya. Aku berpikir begini, kebingungan teman Kristen kita yang SE ini itu menjadi sesuatu yang wajar kalau teman SE itu bisa menerima dogma bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena teman SE ini tidak melakukan kritik teks dari setiap pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Seandainya dia melakukan kritik teks dengan sungguh-sungguh, apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dia tidak akan percaya meskipun 1000 kali dogma diberikan kepada dia bahwa Yesus adalah Allah. Tidak. Jadi kebingungan dia, ini jin mana ini? Ini jin yang roh-roh halus itu, tapi di sini kata Gus Beti, jin itu adalah ahli kitab. Nah, padahal sudah aku jelaskan, masih bingung juga. Ya, maka kebingungan seperti itu juga terjadi ketika dia membaca Alkitab, itu dia bingung itu sebetulnya. Maka ketika dia bingung itu, dogma masuk bahwa Yesus adalah Allah, itu dogma. Teks tidak ada mengatakan begitu. Ya. Jadi kalau ada kata-kata Allah, nanti kamu juga bingung seperti kamu bingung terhadap kata-kata jin di dalam Al-Qur'an. Itu jin yang mana? Hati-hati. Itulah fungsinya kenapa kemarin aku tunjukkan kepada kalian, apakah itu di seri 2 atau seri 1 nggak tahu. Secara tekstual dulu aku tunjukkan bahwa jin yang ditulis dalam Al-Quran Arabiannya itu sama. Arabiannya sama tapi yang dimaksud beda. Ini yang jadi masalah. Kita ngerti nggak? Belum lagi sebuah kata dia polisemi, ketika hanya dipahami satu kata aja bubar kitab suci. Ya, bubar. Jadi, ya teman-teman Islam itu meskipun kamu mungkin berat untuk menerima kajian ini karena selama ini jin dalam otakmu itu ya yang diciptakan dari api itu. Ya. Ikuti dulu ya, semoga nanti kamu bisa mendapatkan pencerahan. Nah, kalau kamu pun bingung, aku masih wajar. Ya, bisa menerima. Tetapi alhamdulillah ada teman-teman yang sudah paham. Ya, oke. Mas SE, harapanku setelah mengikuti kajian ini, engkau akan merevisi ulang apakah benar bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Aku akan satu-satu. Aku tidak menukil langsung ke dalilnya ya, karena akan makan waktu banyak ini nanti. Jadi gini, Mas SE tolong diperhatikan dan teman-teman Islam juga diperhatikan ya. Judulnya ada Allah, tapi juga ada Allah, ada jin, tapi juga ada jin ya. Di Al-Quran itu ya ada tulisan jin tuh ada. Kemarin kan hurufnya sudah aku tunjukkan. Itu gunanya, fungsinya kita mempunyai original teks. Terus ada juga jin. Ya. Ada juga jin. Ya. Sedangkan sudah aku kasih tahu, jin ini polisemi. Ini polisemi. Ya. Tidak bisa serta-merta setiap kata jin dalam Al-Quran itu dipahami makhluk yang diciptakan dari api. Tidak bisa serta-merta dia dipahami sebagai personal. Karena nanti dia juga akan menjadi kondisional atau gelar.
dia digelari jin sesuai dengan kondisinya. Sama dengan ini aku bilang di Bible loh ya, bukan di Al-Quran. Ya, di Bible. Ya memang begitu. Makanya kita itu juga perlu diskusi dengan teman-teman Yahudi ya, bagaimana mereka itu bisa paham sehingga bagi mereka Allah itu ya YHWH yang tunggal itu, bukan Tritunggal. Meskipun bertebaran diksi Allah di dalam Bible itu orang Israel, orang Yahudi enggak kebingungan gitu loh. Tetap aja memahami Ehad itu tunggal. Padahal kata Allah itu bertebaran di dalam perjanjian lama, ya. Ada Allah, ya. Ada juga Allah. Ya. Ya. Jadi kalau Allah yang personal itu merujuk kepada ini, sosok agung. Yang dalam Islam alif lam lam ha. Tapi nanti ada Allah yang gelar kondisional. Gelar kondisional itu artinya dia dikasih gelar Allah sesuai dengan kondisinya. Sama dengan jin. Ya, jin ya, di dalam Al-Qur'an itu ada yang personal. Dilihat bahan bakunya, raw materialnya, dialah yang terbuat dari api. Tapi ada jin yang dia gelar. Ya. Gelar sesuai dengan kondisinya, kondisional. Karena kondisi itulah dia mendapat gelar jin kondisional. Nih Mas apa gimana? Mas SE ya. Dan untuk membantu kalian kalian semuanya ini bisa lihat komentar Mas SE itu di apa ya? Di tajuk ini dia jin yang mengerumuni Muhammad, di tajuk yang kedua, seri kedua, di mana dia di situ diskusi oleh saudari, sepertinya saudari ini ya, maaf kalau keliru, saudari muslimah kita yaitu YT ya. Lihat di sana diskusinya itu bagus, komentar itu ada di sana ya. Makanya kajian ini nggak bisa terlepas, harus kalian rujuk ke sana. Oh, alurnya begini gitu ya. Oke, lalu apa yang bisa dikatakan? Ya. Apakah setiap ada diksi Allah dalam Bible terus dirujuk sebagai ini? Kan kacau. Karena di dalam Bible perjanjian lama, sebetulnya perjanjian baru juga ya, ada Allah yang itu berupa gelar. Kan aku sudah bikin video, Yesus itu Alpha Omega, iya Alpha Omega, tapi bukan berarti Yesus itu YHWH. Karena Alpha Omega itu adalah gelar diberikan oleh Allah. Namamu yang kau berikan kepadaku ya Bapak. Di Yohanes kan sudah dijelaskan. Jadi namamu yang kau berikan kepadaku. Itu loh. Hati-hati. Supaya Mas SE ini tidak lagi terjebak bahwa Yesus itu Allah. Yesus itu YHWH. Tidak. Allah itu bertebaran. Allah yang mana ini? Lihat konteksnya. Sama dengan di Al-Quran, kalau Mas S itu bingung, ya, ini ada jin, ini ada jin. Ini jin yang mana? Apakah dia jin yang personal yang dari api, ataukah jin gelar yang kondisional? Dia hanya gelar. Lihat, konteksnya. Sudah aku berkali-kali lihat bahwa, berkali-kali aku jelaskan, teks itu tidak bisa terpisah dari konteks, seperti konteks pun tidak bisa berpisah dari teks. Ya, oke, ini sudah paham sini ya. Ini harus, kalau udah setengah jam masih tahu lah ya. Ini Bapak mau pergi jam 10 ya. Ini aku hapus. Judulnya tahu nanti. Tahu nama. Ya. Jadi gini, Mas. Ya, ini Allah ya. Allah ya. YHWH ya. Ini punya makhluk. Gampangnya gitulah ya. Ini malaikat. Ini kerangka berpikir Islam loh ya. Karena dalam kekristenan jin itu ndak ada kan. Nanti jin itu jadinya Lucifer. Ya. Malaikat yang membangkang gitu ya. Ini kerangka berpikir Islam yang aku jelaskan kepada Mas SE yang Kristen ini ya. Ada malaikat, ada jin.
ada manusia. Ini nih, ya. Ada malaikat, ada jin, ada manusia. Membedakannya bagaimana? Lihat raw materialnya, gampang. Jadi berpikir eksak itu gampang loh, ya. Karena eksak itu mengajak orang berpikir ilmiah gitu. Yang repotnya orang kalau sudah dengar kata ilmiah itu seolah-olah dalam otaknya itu sesuatu yang ruwet. Itu kan anomali, bukan ruwet. Justru yang ilmiah itu membuat yang sederhana, yang ruwet itu menjadi sederhana, bisa dipahami. Bagaimana rumus-rumus integral yang berjibun itu, yang panjang-panjang itu bisa diringkas menjadi satu formula yang namanya rumus itu, sehingga kita bisa menghitung. Itu ilmiah. Jadi jangan dibayangi ilmiah itu yang ruwet-ruwet, tidak. Justru ilmiah itu yang membuat ruwet menjadi sederhana sehingga mudah dipahami. Nanti kalau sudah langsung diunggal ya. Ya, paham ya? Oke. Malaikat kalau kita bingung, ini kita lihat dari raw materialnya. Raw material itu bahan baku. Kalau diproduksi di sebuah industri besar tuh ada departemen menangani inventory control ya. Itu namanya inventory control, dia bertanggung jawab terhadap raw material. Bahan baku yang ada harus disiapkan berapa, kebutuhannya berapa per bulan, sehingga dari mana harus didatangkan, berapa harganya itu dihitung di sana. Ya. Ini kalau mahasiswa teknik, khususnya teknik industri, itu ngerti lah ya, ekonomi juga ngerti lah ya. Oke, raw material bahan baku. Ini apa? Ini nur. Aku berulang kali jelaskan ya, perhatikan. Ini nar. Ya, ini apa? Ini lemah atau tanah. Karena nanti kalau kita baca di Al-Qur'an itu juga tanah bermacam-macam. Ada yang tanah kering, ada yang lempung. Jadi bahan bakunya itu bukan tanah satu macam, bukan. Jadi supaya singkatnya tanah gitu aja lah ya. Ini cuma terpaut satu huruf, satu di atas U, di bawah A, satu nur, satu nar. Supaya gampangnya ini cahaya, ini api, ini tanah. Ya. Jadi kita lihat bahan bakunya. Ya, jadi di dalam perspektif Islam tidak mungkin jin itu menjadi malaikat. Karena namanya bahan bakunya sudah beda. Jin itu ya jin sendiri, malaikat sendiri. Manusia juga manusia sendiri. Ya, nggak bisa berubah. Pahami dulu ya, tidak bisa berubah karena bahan bakunya sudah sendiri-sendiri. Nggak ada namanya, oh itu malaikat yang membangkang menjadi jin ababil, itulah dongengnya di kitab. Jin ya jin, malaikat ya malaikat, manusia ya manusia. Ya, lihat bahan bakunya supaya sampean nggak bingung. Ya. Yang satu ini dari cahaya, dari api, dari tanah. Oke. Ya. Terus apa itu iblis? Supaya nggak bingung lagi nih ya. Gimana aku menjelaskan ya? Iblis. Ini gini, ini personal. Ya, ini personal. Ya. Ini karakter. Ini karakter, bukan personal. Ya, ini karakter. Siapa yang bisa menjadi iblis dan siapa yang bisa menjadi setan itu adalah jin dan manusia. Makanya kalau manusia sebut, oh setan gue, dia berkarakter buruk. Oh iblis gue berkarakter buruk. Jin juga bisa disebut iblis, karakternya bisa disebut setan. Ini karakter apa? Karakter buruk. Buruknya di mana bedanya? Tak ulangi meneh supaya ngerti kamu. Iblis itu dia buat kejahatan sendiri. Aku beli minuman, tak minum sendiri di dalam kamarku, mabok. Itu aku berkarakter iblis. Ya. Ini sendiri. Ini ajak-ajak. Ada temannya, ngajak teman. Ini komunal dia sudah. Ya. Aku beli minuman, ngajak teman. Ya. Ajak teman. Maka aku itu berkarakter setan. Jadi iblis dan setan itu karakter buruk, pembangkang. Tinggal kapan dia disebut iblis, kapan dia disebut setan. Dia nanti membangkang itu sendiri atau ajak-ajak teman. Kalau dia sendiri dia iblis, kalau dia ngajak teman dia setan. Karakter iblis dan setan itu bisa terjadi pada jin, bisa terjadi pada manusia.
Apakah iblis dan setan itu bisa masuk ke dalam karakter malaikat? Tidak bisa. Karena malaikat ini diprogram untuk tunduk patuh. Lihat di surat-surat awal Al-Baqarah, surat 30-an, sekitar 30-an, nanti dicek ya. Ketika Gusti Allah, akulah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Terus malaikat protes. Apakah mas, gampangnya, apakah mas, kami ini tidak cukup ya Allah, kami selalu tunduk patuh kepadamu. Kenapa harus bikin malaikat lagi? Kenapa harus manusia dijadikan khalifah lagi? Ya, jadi malaikat ini dia diprogram tunduk patuh. Dia tidak mungkin membangkang. Nggak sama dengan pemahaman Kristen. Kristen jin nggak ada. Jin adalah malaikat yang membangkang yang namanya Lucifer itu. Ya, jadi nggak sama memang, kerangka berpikirnya nggak sama. Ya, oke, ini juga teman-teman Islam supaya ngerti di mana titik temu, di mana titik bedanya. Ya, jadi ini ya, iblis, setan, ya bisa itu dari jin, bisa jadi manusia. Contohnya kembali di episode Adam dan Hawa ya, lihat di surat Al-Baqarah juga. Ketika dia tidak mau disuruh sujud, maka dia disebut iblis. Kenapa dia disebut iblis? Karena dia masih sendiri. Kan dia banggang sendiri tuh sama Allah, suruh sujud sama Adam, dia tidak mau. Dia disebut iblis. Inilah hebatnya Al-Quran. Setiap diksi itu digunakan secara tepat. Kapan disebut iblis, kapan disebut setan. Terus lihat, 2 ayat ke belakang ini sudah aku bilang kemarin ya, tapi nggak tahu ya, kalian kok belum jelas juga. Kapan disebut setan? Lihat 2 ayat berikutnya. Ketika dia itu sudah mengajak Adam bersama istrinya untuk meraih buah terlarang itu. Dia sudah mengajak-ngajak, maka disebut setan. Ya. Nanti kita tahu yang menggoda, yang tidak mau sujud itu siapa sebetulnya? Lihat di surat Al-A'raf, di sana dijelaskan. Aku sudah jelaskan tentang kesombongan asal usul. Dia bilang, dia dari tanah, aku dari api kok. Ya aku tidak mau. Berarti dia itu jin, karena dia sudah ngomong raw materialnya itu api. Jadi jin yang tidak mau sujud itu, jadi dia yang tidak mau sujud itu adalah jin, bukan manusia. Karena manusia juga bisa menjadi iblis, bisa menjadi setan. Jin juga bisa menjadi iblis dan bisa menjadi setan. Oke, ya, sudah paham di sini? Kalau sudah paham, aku lanjutkan lagi. Kalau enggak, ya ulang-ulangi lagi lah ya. Kita masuk di jin sekarang. Ini kan gini ya. Ini jin sebagai personal ya, itu di sini letaknya. Ya, dari 3 ini di sini jin sebagai personal. Nanti kita bahas jin secara tersendiri. Ini ya, jin ini udah paham ya? Atau di sini aja lah, jin secara tersendiri. Ya, jin nanti begini supaya kamu bisa mengcompare ya. Itu nanti begini. Ada yang jin itu personal, ada yang gelar. Ya, begini. Ada yang personal, ada yang gelar. Gelar itu kondisional. Artinya dia digelari begitu karena kondisinya. Ya. Kenapa yang mau ketemu, yang mengurumuni Kanjeng Nabi Muhammad digelari jin? Itu karena kondisinya bagaimana mereka harus bersembunyi dari pantauan Arab-Arab jahiliyah itu. Ya, maka di situ gelar, bukan personal. Kalau personal dia merujuk ke sini. Nih loh. Ya. Jadi hati-hati kalau di dalam Al-Qur'an ketemu kata jin, lihat konteksnya. Apakah dia jin yang personal atau dia yang jin gelar karena kondisionalnya sehingga digelari jin. Ya. Begitu juga nanti di dalam Alkitab ya. Allah itu akan menjadi begitu. Ini Alkitab loh ya, bukan Al-Qur'an. Allah
Ya. Ini supaya teman kita Kristen SE itu bisa kembali menyembah Allah yang benar ya, Allah yang tunggal, kita doakan lah ya. Nampak masih sini Le? Itu nanti ada Allah personal. Ya, nanti ada Allah gelar. Inilah hebatnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka tetap tidak kebingungan meskipun tekstualnya sama, huruf-hurufnya sama. Ya. Jadi kalau ketemu Allah itu ada yang personal, maka dia inilah yang disebut YHWH atau alif lam lam H. Nih. Ya. Tapi kalau gelar dia sesuai dengan kondisionalnya. Karena apa dia disebut gelar? Ya. Itu sesuai kondisionalnya. Jadi ada syarat-syarat kondisi sehingga seorang itu mendapat gelar Allah, gitu ya. Nih. Jadi aku alhamdulillah dengan pertanyaan Mas SE dari teman kita Kristen ini tentang kebingungannya tentang jin, ini bisa menjadi alat bantu aku untuk menjelaskan dia tentang Allah yang benar itu seperti apa, supaya tidak terjebak teks. Makanya kemarin aku ulangi lagi, teks Arobiuna tentang jin itu aku tunjukkan bahwa secara teks itu sama, nggak ada beda. Ya, jadi gini loh ya. Huruf-huruf Semitik, huruf-huruf Arabian, huruf-huruf Ibraniun, ya, itu tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil seperti huruf Latin yang kita pakai, enggak. Jadi mereka hurufnya sama saja. Sehingga nanti Allah yang gelar dan Allah yang yang personal itu tertulis sama. Nah ini orang bisa miring kepalanya kalau nggak ngerti duduk permasalahannya. Begitu juga di Al-Quran kemarin aku sudah tunjukkan. Jin yang gelar dan jin yang personal itu tulisan Arabiunnya sama. Karena nggak ada huruf besar, nggak ada huruf kecil. Nanti beda di LAI, dia membedakannya antara Allah yang huruf besar semua dan Allah yang huruf kecil. Tapi seperti kita tahu, kalau itu ditarik ke original teksnya, nggak ada bedanya, tulisannya sama. Tapi hebatnya orang-orang Israel, mereka tahu, mereka tidak pernah bergeser dari tauhid bahwa Allah itu tunggal. Yang jadi masalah, kenapa menjadi Tritunggal? Karena dibawa ke teritorial Goyim yang bukan Israel. Bahasa Israel dipahami oleh orang-orang Goyim, orang-orang non-Israel. Dan orang-orang non-Israel tidak mau melakukan konfirmasi ke Israelnya sendiri sebagai pemilik sah bahasa itu. Kacau nggak? Dulu. Ya. Oke. Ini sudah ya. Kalau ini sudah, sekarang kita merujuk ke langsung ke ayatnya supaya lebih apa ya, lebih mudah kalian pahami. Oke ya. Jadi aku ulangi lagi tentang jin ya. Jin itu ada yang gelar, ada yang personal. Allah juga ada yang gelar, ada yang personal ya. Dan kita tahu ya. Ada nggak sih? Tolong sih aku dibantu ya. Tolong aku dibantu ya, mungkin aku salah baca, terlewat atau bagaimana kan. Ada nggak di Al-Quran bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus juga untuk jin gitu loh. Coba sih, tolong ya. Tolong aku dibantu. Kalau itu ada kan itu bisa menjadi pertimbanganku ya untuk diskusi selanjutnya. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk manusia atau juga diutus kepada jin tuh? Kalau ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus kepada jin juga, itu kan menarik untuk kita diskusikan. Ya. Supaya kalian mengerti. Tolong aku tunjukkan di mana ada manusia yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad yang diangkat menjadi nabi. Dia juga nabi bagi jin, itu ada nggak? Karena yang namanya prototype itu harus sama. Kita manusia disuruh hidup baik, diberi contoh. Contohnya juga yang dijadikan contoh, menjadikan idol itu manusia. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia. Gitu loh. Terus bagaimana manusia menjadi nabi bagi jin itu aku logikanya enggak nemu aku. Makanya aku minta tolong tunjukkan di Al-Quran ayat mana bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu juga diutus untuk jin itu kan. Ya. Maksudku jin yang mana? Jin yang personal. Karena kalau sudah diutus itu mesti personal. Nggak mungkin kegelar. Ya. Oke, ini aku hapus ya.
grafiknya. Aku sudah 30. Oke, sekarang ini Mas apa tuh? Mas SE ya. Supaya lebih clear, ini aku hapus Mas ya. Jelas ya. Aku hapus. Menguras pemikiran memang kajian kita ini ya. Jadi kalau yang senang orang-orang tertentu ya itu wajar lah ya. Makanya followernya juga, subscribe-nya juga orang-orang tertentu yang memang suka mendaya gunakan pemikiran. Aku mulai dari mana Mas SE? Aku mulai dari jin aja Mas SE ya. Karena dari jin ini nanti aku akan mengajakmu untuk memikir ulang apakah Yesus itu Allah. Ya. Tadi sampean juga sempat mengutip Kolose 1:16. Apakah benar Yesus itu pencipta? Nanti kalau ada waktu kita diskusikan. Kalau enggak nanti kita bisa diskusikan di waktu lain ya. Jadi gini Mas, grafiknya itu gini Mas. Ya. Ini teman-teman Islam juga biar tahu. Ini jin, ya. Ini jin. Kalau aku bikin grafiknya begini. Ya. Nanti jin itu ada yang, karena teksnya sama ini, di Al-Quran teksnya sama. Ada yang dia merujuk kepada personal, maka dia yang bahan bakunya dari api itu. Ya. Nanti ada yang gelar. Ya. Ini seharusnya ke sini, nanti Allah di sini biar jadi dua ya. Bentar, ini aku hapus. Ini ya, jin. Ini jin ya. Ini ada yang gelar. Ada yang personal dulu ya. Ada yang personal. Ya, ada yang gelar. Perhatikan ya. Jadi ini gini garisnya, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ya. Di mana jin yang gelar, di mana jin yang personal? Ini ada di surat 5156. Nanti bisa dilihat yang lain juga. Ada di surat 13. Ini surat apa? 51 ini Az-Zariyat. Ya deh, 51 Az-Zariyat. Coba lihat. 51 ini Az-Zariyat, ingatku. Nanti di 32 ini As-Sajadah, 32 As-Sajadah. Ini As-Sajadah. Ini Az-Zariyat. Ya? Yang 51 Az-Zariyat, yang 32 As-Sajadah. As-Sajadah ingat Bapak? Ya, alhamdulillah betul ya. Allah beri daya ingat yang ya masih lumayan lah ya. Tapi kalau suruh hafal semua masih belum ya. Karena aku memang bukan penghafal, aku pemaham ya. Memang kalau paham dan hafal itu lebih bagus ya. Kadang-kadang terselip. Jadi kalau kita menemu diksi jin di ayat ini itu menunjuk kepada personal. Karena apa? Teksnya jin, konteksnya mengarah ke personal. Beda nanti ketemu ketika kalian di surat 27 ayatnya 17. 27 itu surat tentang Nabi Sulaiman, itu surat Al-Anbiya atau apa? Coba. Al-Anbiya 21. An-Naml ya. Ini di surat An-Naml ya. Ada lagi nanti ini yang sedang kita diskusikan 72 19 ya. Aku kasih tanda begini, ini yang tentang fokus. Ya, ini surat Al-Jin, bukan kitab loh ya. Bukan kitab Al-Jin loh ya. Itu sudah dijelaskan, alhamdulillah teman Islam kita sudah membantu, terima kasih ya. Jelaskan kepada teman-teman Kristen kita supaya mereka paham ya. Jadi nggak ada kitab Al-Jin, itu nggak ada. Yang ada itu surah ya, surat Al-Jin ya. Nah, di sini kenapa aku kasih tanda bintang? Sesungguhnya semua kata jin, semua diksi jin di dalam surat 72 itu adalah gelar. Ya, semua diksi jin yang ada di surat 7 sampai judulnya Al-Jin itu juga maksudnya itu gelar, bukan jin yang terbuat dari api itu, bukan jin personal, ya. Cuman kan karena yang jadi fokus kita 17-19 ini aku kasih tanda bintang. Ya.
Oke, ini gini grafiknya Mas ya. Sekarang dari ini apa yang kita bisa sampaikan? Setiap kata jin itu tidak bisa serta-merta dipahami sebagai jin yang personal ini. Tidak bisa. Lihat konteksnya, karena ada jin gelar. Maka sesuai dengan judul, ada Allah, ada juga Allah. Ada jin, ada juga jin. Artinya Allah yang di sini beda dengan Allah yang di sana, jin yang di sini beda dengan jin yang di sana. Ini teman-teman Islam harus hati-hati ya. Aku bilang Allah yang di sini, Allah yang di sana, kamu nanti nggak jadi bertauhid, jadi kacau pemikiranmu ya. Makanya diikuti seluruhnya. Sekarang untuk Mas SE ini kita ganti. Ini Allah ya Mas SE ya. Ini Allah. Ini teksnya sama Mas. Ini ya. Kita bagi dua. Ini personal. Ini gelar. Ya. Begini. Ini tadi aku berpikir supaya enak dipahami, tak bikin nobagan aja lah ya. Tak bikin tampil di sini. Ini Mas, jadi nanti sampai bisa menentukan sendiri apakah masih percaya kalau Yesus itu Allah atau tidak. Itu sepenuhnya ada di jenengan, cuman aku berusaha menjelaskan Alkitab tuh berbicara bagaimana sih tentang Yesus. Personal, ya. Kita bisa lihat di Mazmur. Ini asik ayat ini. Di Mazmur, ya, 82:1. Di sini juga Mazmur, ya, 82:1. Karena ada dua Allah, ya. Dan asik di sini, asik. Ya, asik banget. Mazmur 82:1 ya. Kamu buka di situ. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Mazmur 82:1. Kalimatnya begini ya. Kalimatnya begini. Allah, tapi Allah di sini begini. Karena kita pakai bahasa Latin, hurufnya itu ada besar ada kecil. Sama LA ini tulis begini. Allah. Alif A lah. Nah, ya. Ini dia menuju ke personal. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ini kalau kita masukkan ke original teksnya, ini sama tulisannya. Karena huruf-huruf Ibraniun itu sama dengan Arabian, tidak beda, tidak ada huruf besar huruf kecil. Ini bisa ditulis beda begini karena kita menggunakan huruf Latin. LAI membedakannya. Dari sini aja, ini sama-sama Allah, tapi Allah yang di sini itu bukan Allah yang di sini. Ini Allah personal. Inilah yang YHWH. Ini yang gelar. Siapa ini? Para hakim. Aku sudah jelaskan kemarin. Gelar itu kondisional, karena kondisional membuat dia berhak dapat gelar. Kondisional apa? Sebagai hakim. Hakim itu penegak keadilan, penting dalam kehidupan supaya tidak kacau. Maka dia dikasih gelar Allah. Kalau Allah di sini, ini Allah personal. Ini dalam satu ayat ini ada dua Allah. Ini juga teman-teman Kristen lain supaya ngerti. Ya. Berikutnya di Kejadian, ya, Kejadian 1:1. Ya. Ini sudah kita bahas kemarin. Dan ini kalau nggak salah Mas ini juga yang bilang itu Elohim, itu jamak. Dan aku sudah jelaskan Mas ya. Akhiran him dalam edisi Ibraniun itu tidak selalu jamak. Dia bisa plural tapi bisa majestik. Majestik itu adalah keagungan, ya. Supaya sampean jangan mau dibodoh-bodohi sama informasi yang di luar Alkitab, ya. Oke, di sini apa katanya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi hak pencipta itu Allah personal, bukan Yesus. Allah personal. Ini di sini ini Allah tertulis itu Allah personal, bukan Allah gelar. Tulisannya sama seperti ini. Allah. Ya. Oke. Berikutnya di sini sudah, maka yang kedua di Keluaran 7:1.
Keluaran 71 ya. Ini teman-teman buka Keluaran, nah, Keluaran 7, Kejadian, nah, Keluaran 7, bentar, Keluaran 7 1 ya, aku bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Allah. Di sini Allah ya tertulis di sini. Nah, ini LAI tidak konsisten. Kalau di sini dibedakan, di sini nggak, tetap ditulis begini. Apa nggak mumet itu? Orang kalau nggak ngerti bagaimana kerangka berpikir Yahudi tentang Allah. Seharusnya ditulis begini supaya orang tahu bahwa Allah di sini tidak seperti Allah di sini. Bahwa ini Allah gelar. Tapi ya ini faktanya begitu. Coba. Ya. Oke, satu lagi supaya puas. Kejadian 14:19. Kejadian 14:19 ya. Apa di sini? Kejadian 14:19. Kejadian 14:19. Lalu ia memberkati Abram, belum Abraham ya, masih Abram. Nah, jadi begitu nama-nama selalu berubah ya. Dulu Abram menjadi Abraham, Sarah menjadi Sarai menjadi Sarah, atau sebaliknya lah ya, lupa aku. Tapi berubah-ubah itu nama. Ya. Dalam edisi kultur Jawa juga begitu. Kalau hidupnya kurang bagus ganti nama. Kapoten jeneng, keberatan nama katanya. Ya, oke. Seperti Yakob menjadi Israel gitu ya. Oke, aku baca. Lalu ia memberkati Abram, ya. Abram itu maksudnya Abraham, dia belum ganti nama ya. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Pencipta seperti ini, Allah. Ya. Ini Allah. Ini menuju ke personal. Terus satu lagi kamu lihat yang Yohanes 10:36. 10 sorry. Yohanes 10:36. Ya. Jadi siapapun yang menerima firman itu disebut Allah. Nanti kalau di ayat lain ya, siapapun yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah bukan hanya Yesus, Mas. Jadi jangan diistimewakan ketika Yesus disebut anak Allah. Kita juga bisa menjadi anak-anak Allah kalau hidup kita nggak brengsek, tapi membawa damai bagi sesama dalam kehidupan yang humanis. Ya, Yohanes 10:36, 35. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, ya? 35 bukan 36 ya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Jadi ketika firman itu disampaikan, penerimanya firman itu juga disebut Allah, ya. Di sini tetap Allahnya dia, nggak besar kecil. Aku lihat dulu. Nah, di sini dia begini, kembali ke sini kan nggak konsisten sudah. Allah, ini 35 bukan 36. Ya. Oke, dari penjelasan ini nanti kalau kamu ketemu Allah itu belum tentu merujuk ke personal. Dia bisa personal, bisa gelap. Jadi kalau ada konteks yang menyebut Allah, lihat kemana konteks itu membawa teksnya. Apakah dia membawa ke gelar, apakah ke personal. Dari sini menjelaskan bahwa yang cara personal yang disebut Allah itu hanyalah YHWH itu. Yang lain tidak. Kalaupun yang lain seperti tadi katakanlah Moses, Musa, itu gelar. Allah gelar, Allah gelar, Allah gelar, Allah gelar. Ya, Yesus pun kalau dibilang anak Allah itu bukan berarti dia Allah. Dia gelar. Sama, apabila engkau membawa damai maka engkau akan disebut anak-anak Allah. Sama. Dari ini ya, kita bawa ke sini sama. Ketika jin itu tidak boleh langsung dipahami personal, karena dia ada kemungkinan gelar. Lihat konteksnya.
Karena konteks itu nanti akan membantu kita memahami makna dari sebuah teks. Ya. Oke. Aku kembalikan lagi ke sini. Dari sini ya kita tahu ya, aku tidak berapa jam deh. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan apa tadi? Kolose ya, tentang Kolose 1:16. Benarkah Yesus itu pencipta? Karena itu juga dinukil ya. Karena ditanya tentang penciptaan manusia, roh, malaikat, segala macamnya, terus oleh saudara kita Soleha YT ini ya, dalam diskusinya, terus dia Mas SE ini mengutip kitab apa tadi sampai lupa aku ya, Kolose 1 itu ya, 1:16 itu, apakah benar dia pencipta? Nanti dalam waktu lain kita bicarakan. Itu dari aku ya, Mas SE, aku sudah jelaskan, tapi intinya dari ini, dari penjelasan ini tentang pertanyaanmu itu memberikan peluang aku untuk menjelaskan kamu bagaimana kita mengenal Allah yang benar. Jadi Allah yang benar itu adalah Allah yang personal itu, ya itulah YHWH yang disembah oleh orang Israel, dan itulah juga yang disembah oleh orang-orang Islam. Jadi sesembahan Israel dan Islam itu sama. Mereka menyebutnya YHWH, kami menyebutnya Allah, bukan Yesus. Dan Yesus itu tidak pernah masuk ke dalam personal Allah. Tidak pernah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Yesus itu adalah YHWH, tunjukkan ayatnya. Gitu saja. Ya Mas, semoga dengan kajian ini Mas SE kembalilah ke jalan yang benar dengan menyembah Allah yang benar, tapi bukan Allah dalam dogma. Itu harapanku. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.